Pasar Tanah Abang selalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli yang berlalu lalang. Agus, seorang pedagang daging yang sudah puluhan tahun menekuni profesinya, berdiri di belakang kiosnya yang sederhana. Setiap hari, ia merasakan ketegangan yang tak pernah surut. Sejak beberapa bulan terakhir, kelompok preman pasar semakin berani. Mereka datang tanpa pemberitahuan, menuntut uang perlindungan dengan ancaman kekerasan yang semakin menjadi. Agus seringkali merasa cemas, karena tak hanya dirinya yang menjadi sasaran, tetapi juga para pedagang lain yang enggan berbicara karena takut. Setiap kali ia menolak atau tidak mampu memenuhi permintaan mereka, mereka mengancam untuk menghancurkan kios dagingnya, atau lebih buruk lagi, mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya. Di balik kesibukan pasar, Agus merasakan beratnya hidup yang dipenuhi ketidakpastian. Beberapa pedagang lain memilih untuk menyerah dan membayar, namun Agus selalu berusaha menolak, berharap suatu saat mereka akan berhenti. Namun, hari demi hari, beban itu semakin berat, dan ia merasa semakin terpojok. Bahkan anaknya yang baru saja lulus sekolah dasar mulai menanyakan kenapa ayahnya sering pulang terlambat dengan wajah penuh luka memar. Agus menyadari bahwa kehidupannya tidak akan pernah bisa tenang jika terus dibiarkan. Hatinya yang dulu penuh harapan kini dipenuhi amarah yang semakin membesar, namun ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan. Sambil memotong daging di kios, ia merenung, merasa bahwa suatu saat nanti, semuanya akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Agus duduk termenung di warung kopi dekat pasar setelah menutup kiosnya. Suasana yang biasa, dengan pedagang lain yang juga merasakan tekanan yang sama, tiba-tiba berubah begitu salah satu preman, Arman, datang menghampirinya. Dengan senyum sinis, Arman meminta uang perlindungan yang lebih besar, sambil mengancam akan menghancurkan kios Agus jika menolak. Tak ada lagi kata-kata manis atau kompromi. Di mata Agus, Arman bukan hanya sekadar preman pasar, dia adalah simbol dari semua ketidakadilan yang selama ini ia alami. Dalam diam, tangan Agus meraba pisau daging yang terselip di balik pakaian. Alat yang selama ini digunakan untuk mengiris daging, kini berubah menjadi simbol pembalasan yang menggerogoti hati Agus. Pukulannya tak lagi bisa ditahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan cara lain. Tanpa pikir panjang, Agus berdiri dan menghadapi Arman. Ketegangan di udara begitu terasa, antara rasa takut yang mencekam dan amarah yang tak terbendung. Dengan gerakan cepat dan terampil, ia menghunus pisau daging yang terpendam selama ini. Arman terkejut, tak menyangka bahwa seorang pedagang daging bisa begitu lihai menggunakan senjata tajam. Dalam sekejap, Agus melukai tubuh Arman, membuatnya terjatuh ke tanah dengan darah yang mengalir deras. Pedagang lain yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam, tak ada yang berani bergerak. Agus merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan hanya luka fisik yang ditinggalkan, tetapi rasa kepuasan yang aneh. Sesuatu telah terlepas dari dalam dirinya, dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali lagi menjadi orang yang sama. Keheningan malam itu menyelimuti pasar Tanah Abang, seakan dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Agus berdiri di tengah-tengah kerumunan, napasnya terengah-engah, tatapannya kosong namun penuh tekad. Arman tergeletak di depan kiosnya, darah yang menggenang di lantai membuat suasana semakin mencekam. Pedagang lain yang melihat kejadian itu tidak tahu harus berkata apa. Mereka tahu bahwa Agus baru saja menyeberangi batas yang tak bisa kembali. Di matanya, bukan hanya pembalasan yang terbayang, tetapi juga ketakutan akan konsekuensi yang akan datang. Namun, yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa hidupnya yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi pertarungan yang tak bisa dihindari. Beberapa hari setelah peristiwa itu, kelompok preman yang tersisa mulai bergerak. Mereka tidak tinggal diam setelah pemimpin mereka, Arman, terluka parah. Mereka tahu siapa yang bertanggung jawab, dan mereka datang untuk membalas. Namun, Agus sudah siap. Selama berhari-hari, ia melatih diri dengan pisau dagingnya, memahami setiap lekukan, setiap ketajaman yang dimilikinya. Ia bukan hanya pedagang biasa lagi, ia telah berubah menjadi sosok yang dibentuk oleh amarah dan rasa sakit yang terpendam. Malam berikutnya, preman-preman itu datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak, namun Agus tidak gentar. Dengan tekad yang membara, ia menantang mereka satu persatu, pisau dagingnya berkilau di bawah cahaya lampu pasar, siap untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai.
Kehadiran para preman yang datang malam itu seperti badai yang memporak-porandakan ketenangan. Mereka menyebar di pasar, matanya tajam mencari sasaran, dan tak ada yang bisa menghindar dari amarah mereka. Agus berdiri tegak di depan kiosnya, pisau daging di tangan, cahaya lampu pasar memantulkan kilau tajam dari logam tersebut. Angin malam yang dingin berhembus keras, namun di dalam hatinya, tak ada rasa takut. Apa yang ada hanya tekad untuk mengakhiri kegelapan yang selama ini menghantuinya. Seakan waktu berjalan lebih lambat, Agus melihat wajah-wajah preman yang menatapnya dengan penuh kebencian, namun ia tak gentar sedikitpun. Mereka bisa datang dengan jumlah berapapun, tetapi malam ini, segala sesuatu akan berakhir. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menyerbu ke arah Agus dengan golok di tangan. Dalam sekejap, Agus bergerak dengan cepat, pisau dagingnya menyambar, melukai tangan sang pemimpin preman yang mencoba menyerangnya. Darah mengucur dari tubuh pria itu, namun Agus tidak berhenti. Ia terus bergerak, tubuhnya seperti terlatih untuk menghadapi setiap serangan dengan presisi yang mengerikan. Setiap kali pisau itu menyentuh kulit, teriakan kesakitan memecah keheningan malam. Agak jauh, beberapa preman lain mencoba mengepungnya, namun satu demi satu, mereka tumbang dengan luka-luka parah. Semua gerakan Agus penuh perhitungan, setiap serangan dilakukan dengan hati yang dipenuhi dendam dan keberanian yang tak terbendung. Namun, ada satu yang tak terduga. Di tengah pertarungan itu, Agus merasakan sesuatu yang asing dalam dirinya, sebuah kebimbangan yang tiba-tiba muncul. Ia melihat wajah seorang preman yang lebih muda, hampir seumuran dengan anaknya, yang tampak ketakutan dan terkejut. Untuk sesaat, pisau daging Agus terhenti di udara, seolah waktu berhenti sejenak. Tetapi kebimbangan itu segera lenyap saat pria muda itu melayangkan sabetan golok ke arahnya, memecah semua keraguan. Agus kembali bergerak, kali ini lebih cepat dan lebih tajam. Pisau itu menyambar dengan presisi yang mematikan, dan pemuda itu jatuh ke tanah. Setelah itu, hanya ada kesunyian yang mencekam, darah yang menggenang, dan sebuah pasar yang kini tak lagi sama. Dalam diri Agus, perasaan hampa mulai menyelimuti, namun apa yang telah dilakukan tak bisa diubah. Ia telah menjadi sesuatu yang berbeda, dan tak ada jalan kembali. Ketika fajar mulai menyentuh langit Jakarta, pasar Tanah Abang sudah berubah. Bekas pertempuran yang sengit masih meninggalkan jejak, tumpukan tubuh yang terluka, darah yang mengalir di sepanjang lorong-lorong pasar yang sempit. Pedagang-pedagang yang sebelumnya takut dan terdiam kini mulai berdiri dari tempat persembunyian mereka, menatap dengan campuran rasa kagum dan ketakutan pada Agus yang berdiri di tengah kekacauan. Tangan Agus masih memegang pisau daging yang berlumuran. Darah, matanya kosong namun ada sesuatu yang sangat berat di dalamnya. Ia telah menghabisi mereka semua, preman yang selama ini menindas, yang telah merenggut kedamaian hidupnya. Namun, kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan. Di dalam hatinya, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Mira, istrinya, datang dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya yang penuh kecemasan berubah menjadi terkejut saat melihat suaminya berdiri di antara tumpukan tubuh yang hancur. Agus, apa yang kamu lakukan? Suaranya gemetar, terjebak antara rasa takut dan cinta yang mendalam. Agus menatapnya, matanya tidak berkedip. Ia merasa seperti asing dengan dirinya sendiri, seperti ada dua orang yang bertarung di dalam tubuhnya, sang pedagang yang dulu penuh kasih, dan pria yang sekarang berdiri di tengah-tengah kekerasan. Mira mendekat, mencoba menyentuh tangan Agus, namun ia menariknya menjauh, tak ingin istrinya merasakan kekotoran yang kini melekat padanya. Ini harus selesai, Mira. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah terjadi, jawabnya, suara seraknya menggema di udara pagi yang sunyi. Sementara itu, pasar yang penuh dengan kehidupan sehari-hari kini tampak sepi dan terhimpit dalam ketegangan. Pedagang-pedagang yang sebelumnya bersembunyi kini mulai mendekat, memberi penghormatan pada Agus dengan cara mereka masing-masing. Namun, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun preman-preman itu sudah tiada, ada sesuatu yang telah berubah dalam diri Agus yang tak bisa lagi dipulihkan. Ia menatap kiosnya yang kosong, daging-daging segar yang tergeletak tak tersentuh. Hari baru dimulai, namun Agus tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia telah melewati batas yang tak bisa kembali, dan meskipun pasar itu bebas dari preman, ia sendiri telah terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap. Hari-hari setelah malam itu berjalan lambat, seakan dunia di sekitar Agus terus berputar tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Pasar Tanah Abang,
yang dulu dipenuhi keriuhan, kini terasa hening. Pedagang-pedagang yang dulu takut, kini perlahan mulai mengembalikan kehidupan mereka. Namun, bagi Agus, itu semua tak lagi berarti. Ia kembali ke kiosnya setiap pagi, memotong daging dengan hati yang kosong. Rasanya, meski pasar kembali berjalan, hidupnya terhenti di malam itu. Setiap potongan daging yang ia iris mengingatkannya pada mereka yang ia bunuh, pada langkah yang ia ambil dan tak bisa ditarik kembali. Setiap helaan napasnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindih dadanya, dan meskipun pasar tampak damai, bayang-bayang malam itu terus menghantui setiap langkahnya. Mira tidak lagi berbicara banyak. Ia hanya diam di rumah, menatap suaminya yang berubah. Suasana di rumah terasa semakin asing, bahkan di hadapan anak mereka yang masih kecil. Ia tahu suaminya telah kehilangan sesuatu yang tak bisa ditemukan kembali, tetapi ia juga tak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Setiap kali Mira menatap Agus, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Agus yang dulu ramah dan penuh cinta kini hanya ada dalam kenangan. Di matanya, ia melihat seorang pria yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tak bisa dilepaskan. Ketika mereka duduk bersama di meja makan, ada jarak yang semakin melebar di antara mereka, jarak yang tak bisa dijembatani oleh kata-kata. Satu malam, saat Agus berdiri di depan kiosnya setelah hari yang panjang, sebuah perasaan yang kuat menyergap dirinya. Pasar yang sibuk dan penuh cahaya seakan berbalik menjadi gelap. Seorang lelaki tua, yang tampaknya tak asing lagi, mendekatinya dengan perlahan. "Kau sudah melakukan apa yang harus dilakukan, Agus," kata lelaki itu, suaranya dalam dan penuh arti. Agus menatapnya, wajahnya tanpa ekspresi. Namun ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang memicu ingatan, sebuah peringatan, mungkin. "Malam ini, kau takkan bisa lari dari apa yang sudah kau mulai," lanjut lelaki itu, "apa yang sudah terputus, takkan bisa disambung lagi." Agus hanya terdiam, menatap lelaki itu dengan pandangan kosong. Di tengah keramaian pasar yang kembali hidup, ia merasakan kegelapan yang semakin mengintainya, bayang-bayang masa lalu yang takkan pernah pergi. Agus tak tahu berapa lama ia berdiri di sana, di depan kiosnya yang kosong, menatap lelaki tua yang baru saja mengucapkan kata-kata yang begitu menghantui. Suasana pasar yang kembali ramai terasa begitu asing baginya. Semua orang bergerak cepat, berbicara, tertawa, namun Agus merasa dirinya terjebak dalam sebuah ruang yang tak ada habisnya, ruang yang ia ciptakan sendiri dengan darah yang telah tumpah. Dalam benaknya, kalimat lelaki itu berputar-putar, "Apa yang sudah terputus, takkan bisa disambung lagi." Sesuatu dalam dirinya retak, dan ia tahu, tidak ada jalan yang dapat mengembalikannya ke masa lalu. Semua yang telah ia lakukan telah membawanya ke titik tanpa jalan keluar. Mira mendekati Agus malam itu, dengan langkah pelan namun penuh harap. Di tangan kanannya, ia menggenggam foto lama mereka, foto ketika mereka masih muda, ketika hidup masih penuh impian dan kebahagiaan. "Agus, aku tahu kamu merasa terperangkap," suaranya lembut, penuh air mata yang hampir tak tertahan. "Tapi aku tak tahu harus bagaimana lagi. Apa yang terjadi di masa lalu tak bisa kita ubah, tapi kita masih punya hari esok. Jangan biarkan malam itu menguasai kita selamanya." Agus menatapnya, namun matanya kosong. Ia tahu Mira ingin ia kembali, ingin mereka kembali seperti dulu, tetapi Agus telah melangkah terlalu jauh. Pisau yang dulu hanya digunakan untuk memotong daging kini telah merobek sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang bahkan Mira tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya, pada suatu pagi yang suram, Agus menatap pasar Tanah Abang dengan kesadaran penuh. Semua yang terjadi, semua yang telah ia lakukan, kini menjadi bagian dari dirinya yang tak dapat dihindari. Ia berjalan menuju kiosnya, memotong daging seperti biasa, namun kali ini tanpa rasa. Tanpa amarah. Tanpa kebahagiaan, ia sudah kehilangan keduanya. Pasar itu, yang dulu menjadi simbol perjuangan hidupnya, kini terasa seperti penjara. Setiap potongan daging yang ia iris hanya mengingatkannya pada kehancuran yang ia bawa. Namun, dalam hening itu, ia tahu satu hal, meskipun hidupnya kini penuh dengan bayang-bayang, ia tidak bisa lari. Apa yang telah dimulai, tak akan pernah berakhir. Pasar Tanah Abang masih hidup, dan begitu juga dirinya, meski kini hanya berupa jejak-jejak darah yang tak akan pernah